وفروعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة في سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمكم الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bacaan kita Marahlebi Tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani pada surah Al-Baqarah ayat 11 ya. Ayat berapa itu? Halaman 4 apa halaman 5? 5. Wa idza qila lahum wa idza qila ladzina amanu wa idza qila lahum amin wa idza laqul ladzina amanu ayat 14 halaman 5 ayat 14 di tengah-tengah ya, di tengah-tengah halaman 5 di tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw الضلالة بالهدى
تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehatul afiyah, nikmat panjang umur, nikmat bersilaturahim pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mengkaji tafsir Marah Labid, tafsir Munir Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah. Pada ayat yang tadi dibaca masih berkaitan dengan orang-orang munafikun. Pada ayat yang ke-11 dikatakan wa idza laqul ladzina amanu ay al-munafiqun alladzina amanu Aba Bakrin wa ashabihi aw ashabahu qalu amanna bis-sirri ka imanikum wa idza khalau ay adu aw adau ila syayatinihim ay akabirihim alladzina yaqdiruna 'ala al-ifsadi fil ardi wa hum 5 nafarin Ka'ab bin al-Ashraf min al-Yahudi bil Madinah wa Abu Bardah bin Bani Aslam wa Abdud Dar fi Juhaynah wa Auf bin Amir bin fi Bani Asad Bani
Aslam wa Abdud Dar fi Juhaynah ya. Wa Auf bin Umar atau bin Amir fi Bani Asad wa Abdullah ibnul Aswad bisyam. Qalu lahum li'alla yatawahhamu fihimul mubayanah inna ma'akum ay ala dinikum fis sirri innama nahnu fi izharil imani 'indal mu'minina mustahzi'una bihim min ghairi an yakhtura bibalina al-iman haqiqatan Allahu yastahzi'u bihim ay Allahu yu'amiluhum mu'amalatal mustahzi'i fid dunya wa fil akhirah. Amma fid dunya fali'annahu ta'ala atla'ar rasula ala asrarihim ma'a annahum kanu yubalighuna fi ikhfa'iha anhum. Amma fil akhirati faqala Ibnu Abbas idza dakhala al-mu'minuna al-jannata wal kafiruna an-nara fatahallahu minal jannah baban alal jahimi fil mawdi'il ladhi huwa maskanul munafiqina fa idan ra'al munafiquna al-baba maftuhan kharaju minal jahimi wa yatawajjahuna ilal jannati wa ahlul jannati yanzuruna ilaihim fa idza wasalu ila babil jannati sudda alaihimul babu wa dhalika qawlu ta'ala fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun wa idza laqul ladina amanu. Kalau atau apabila orang-orang munafikun berjumpa, bertemu, berpapasan dengan orang-orang yang beriman. Contohnya orang-orang munafik ini ketemu dengan Abu Bakrin, orang yang beriman, wa ashab dan sahabat Abu Bakar. Ada sahabat-sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Maka mereka mengatakan kepada para sahabat Abu Bakar dan Abu Bakar sendiri, qalu amanna, wahai Abu Bakar, saya telah beriman kepadamu. Beriman maksudnya sama seperti kamu beriman kepada Rasul. Fisirni kaimanikum, dengan keimanan yang tentu saja tidak disebutkan secara terang-terangan, tapi sir. Ada sir, ada alaniyah. Sebagaimana keimanan kalian, kata orang-orang munafikun ini kepada Abu Bakar. Wa idza khalau, dan apabila mereka telah jauh atau meninggalkan atau kembali ya. Tadi ketemu dengan Abu Bakar, setelah ditinggalin Abu Bakarnya, kalau adau kembali lagi ke syayatinihim, pembesar-pembesar mereka, pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka, akabirahum. Nah itu akabir adalah tokoh-tokoh mereka. Setelah ketemu Abu Bakar, udah say hello, ya Abu Bakar, saya seperti kamu udah beriman kepada Nabi. Mereka udah selesai dengan Abu Bakar, balik lagi ke rumahnya atau ke tempat mereka masing-masing, ke base campnya. Maka mereka berkata kepada pembesar mereka, apa dia katakan? Qalu inna ma'akum, sebenarnya saya ini adalah masih kelompok kalian, masih bersama kalian. Jadi mereka ketika bertemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya, mereka bilang iman, tapi kalau udah nggak ada Nabi, nggak ada sahabat, saya kelompok kalian, bukan kelompok mereka. Alladzina yaqdiruna 'alal ifsad fil ardh. Orang-orang yang disebut dengan syayatin ini, akabir ini, adalah orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk merekayasa melakukan satu tindakan pengerusakan. Jadi di Madinah itu
ada tokoh-tokoh Yahudi yang tidak percaya kepada Nabi, tapi ketika ketemu dengan sahabatnya mereka bilang percaya. Ini orang-orang munafik. Walaupun mereka ini sebenarnya orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Orang Yahudi tentu mengimani kitab Tauratnya sebagai ahlul kitab. Mereka ini ada tokoh-tokohnya. Walaupun di antara tokohnya itu ada yang betul-betul taat sekali kepada kitabnya yang diyakini, kitab Tauratnya. Siapa di antara orang yang taat sekali dengan kitab Tauratnya? Ada yang disebut dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang pendeta Yahudi, rohib, yang mempelajari Tauratnya dengan sungguh-sungguh. Faham betul dia dengan Taurat. Bahkan dia tahu di dalam Taurat itu disebutkan akan ada di akhir zaman seorang yang lahir menjadi nabi penutup, yang disebut dalam Al-Quran itu namanya Ahmad. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni, apa itu dalam surat As-Saff ya, bunyinya Sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardi wal azizul hakim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi inni lima tu'dzunani ya faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam surah As-Saff ya, itu disebutkan orang-orang ini luar biasa, kata-katanya itu bisa membius ya, orang-orang yang ada di depannya. Kata-katanya sangat memukau. Kata-katanya itu kalau kita bilang tuh bersilat lidahnya mantap. Nah, dulu yang disebut dengan Abdullah bin Salam ini tokoh yang paling terkemuka di kalangan ahlul kitab di Madinah, orang-orang Yahudi. Nah, saking mahirnya dia disegani tuh oleh orang-orang Yahudi yang lain. Dan di sini disebutkan di antara pembesar-pembesar itu, tokoh-tokohnya adalah ada 5 orang. Di antaranya Ka'ab bin Ashraf. Nah, ini dari Yahudi Madinah. Ada lagi Abu Bardah dari Bani Aslam. Ada lagi Abdul Dar dari kalangan Juhainiyah ini ya. Auf bin Amir dari Bani Asad, Abdullah bin Aswad dari Syam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti Ka'ab, yang mengikuti Abdullah bin Salam karena pintar dia. Nah, kepintaran Abdullah bin Salam ini ingin membuktikan bacaan-bacaan yang dipelajarinya dari Taurat ketika Rasulullah SAW ingin datang ke Madinah pada saat hijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Dia ingin membuktikan kebenaran kitab Taurat yang dipelajarinya. Benar nggak ciri-cirinya bahwa akan ada Nabi datang dari Mekah yang disebutkan seperti ini ciri-cirinya dalam kitab Taurat. Akhirnya apa?
Suatu ketika saat Rasulullah SAW sudah dijadwalkan datang ke kota Madinah, ini Abdullah bin Salam ngintip di segerombolan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Dia dari kejauhan pengen melihat bukti yang dipelajari dari kitab Taurat. Ternyata apa yang dibacanya itu nggak ada yang meleset. Fisik Rasulullah disebutkan begini, wajahnya disebutkan begitu, terus semuanya diteliti, tidak ada yang meleset. Maka saat keyakinannya sudah mulai tumbuh, dia samperin Rasulullah, disamperin, lalu ditanya Rasulullah oleh Abdullah bin Salam, bertanya tentang hari kiamat. Apa alamat ciri-ciri hari kiamat? Dan pertanyaan yang lain, kenapa seorang anak itu ada yang menyerupai ibu dan ada seorang yang menyerupai bapak? Itu ditanya kepada Rasulullah oleh Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam pertanyaannya dijawab oleh Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu dari Jibril. Sejenak Rasulullah diam, lalu menunggu, lalu Jibril memberikan jawaban. Maka dijawablah dengan isyarat-isyarat yang kemudian Abdullah bin Salam meyakini dan mengimani apa yang diberikan jawabannya oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu kisah Kashful Anwar disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, ciri-cirinya apa, itu ada pada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ciri-cirinya adalah antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal urata yatanawaluna fil bunyan. Di antara alamatul qiyamah yang disebutkan dalam hadis itu adalah apabila seorang pembantu rumah tangga melahirkan anak dari hasil hubungan gelap dengan majikannya. Artinya ini adanya satu perbuatan perzinahan yang merajalela. Itu adalah inwanul qiyamah yang disebutkan dalam hadis itu. Yang berikutnya disebutkan adalah wa atharal nufatal urata yatanawaluna fil bunyan. Orang yang punya kemampuan terbatas tapi cita-citanya melampaui keterbatasannya, akhirnya merajalela hutang di mana-mana. Dan itu sekarang dapat kita saksikan. Orang pinjam sana sini, akhirnya terjerat hutang, melilit hutang. Dan cirinya banyaknya proses kredit ya, yang semakin merajalela. Kita mau beli kendaraan di showroom, itu barang ada, tapi dibilang sama showroomnya inden. Disuruh apa sama dia? Disuruh kredit. Jadi orang-orang yang memiliki keterbatasan, akhirnya dia harus masuk ke lubang yang menyusahkan dia dalam kehidupannya. Nah, ini pertanyaan Ka'ab Abdullah bin Salam terkait dengan Inwan as-Sa'ah. Maka dijawab oleh Rasulullah setelah mendapatkan wahyu dari Jibril. Nah, pertanyaan yang berikutnya agak sedikit aneh ya, pertanyaannya. Kenapa anak itu ada yang mirip kepada orang tua ibunya, ada yang mirip
Ayahnya. Ada yang tahu gak jawabannya? Siapa yang merasa mirip sama bapaknya? Siapa yang merasa mirip sama ibunya? Nih kalau mau tahu jawabannya jangan di majelis ini, nyamperin saya aja. Iya, ini rahasia soalnya. ada rahasianya. Nah, kenapa mirip bapak atau kemana mirip ibu? Semua dikasih jawaban oleh Rasulullah. Maka dengan jawaban-jawaban yang bijaksana berdasarkan wahyu Allah, ini Abdullah bin Salam langsung memeluk agama Islam. Jadi Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi rahib yang memeluk agama Islam setelah jawaban-jawaban dari pertanyaannya semua terjawab oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tokoh Yahudi yang teramat disegani karena ketaatannya terhadap kitabnya, yaitu Taurat. Mengamalkan dengan baik, dia santun dengan masyarakatnya. Jadi Abdullah bin Salam ini sifat akhlaknya sangat terkenal di kalangan Yahudi. Maka tokoh yang disebut akabir tadi saja itu sangat segan dengan beliau. Nah ini. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang ahlul kitab di zamannya Rasulullah itu boleh untuk dinikahi, ya. Itu memang masih selaras dengan ajaran murni yang ada pada Taurat, yang ada pada Injil. Nah kalau sekarang ahlul kitab udah nggak ada. Karena itu dalam ulumul Quran ada yang disebut dengan nasikh mansukh. Ada ilmu nasikh mansukh. Ada ayat-ayat yang tidak lagi berlaku hukum yang diterapkan setelah pasca ahlul kitab ini sudah dianggap tidak lagi ada, tidak lagi berlaku. Nah, sebagaimana dalam surah tadi, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Karena Al-Quran sudah merevisi mana-mana hukum-hukum yang tidak lagi berlaku surut setelah Al-Quran turun dari firman-firman Allah yang ada pada Taurat, yang ada pada Injil dan Zabur dan suhuf-suhuf lainnya. Coba kalau Rasulullah masih menggunakan doanya Nabi Nuh, ya, dalam Al-Quran surat Nuh, nah itu kita ini bisa nggak ada orang di dunia ini, di alam semesta ini bisa nggak ada orang, karena doanya Nabi Nuh itu sangat, coba perhatikan, sangat menakutkan. Qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, qala Nuh Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan sisakan berarti jangan sisakan gimana? Habisin semua, sampai sehabis-habisnya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah disuruh diapain? Dihabisin semuanya. Maka ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Tidak ada kisah yang mengisahkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Nuh. Nggak ada. Coba kalau ketemu itu bisa diamalin doanya sama Nabi Muhammad.
Dan kita umat yang tidak ada nanti, nggak tersisa. Ya. Nah itu doa yang kemudian menjadi sebab Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat pada saat manusia di alam mahsyar. Itu diantara alasannya. Karena itu kita bersyukur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada syariat-syariat yang tidak mendatangkan keberkahan kepada umatnya. Ya, semuanya berkah, semuanya rahmah. Coba kalau umat-umat yang lain, ya Allah, ya luar biasa, itu mengerikan, ya, mengerikan. Dan sekali doa para nabi itu nggak pernah ada yang ditolak. Walaupun doanya secara mukorona dibandingkan dengan doa-doa yang lain itu sangat menakutkan, tapi ternyata diijabah oleh Allah. Doa yang tadi diijabah gak sama Allah? Nabi Nuh tadi diijabah, walaupun habis manusia diijabah. Nabi Nuh didatangkan kepada kaumnya topan, nggak berhenti hujan, badai, sampai itu airnya menelan gunung. Bayangin itu. Karena tadi jangan sisain, ya gimana kalau udah sampai ke gunung sana masih ada manusia kan kira-kira? Udah gak ada. Tuh, doanya dijabah Nabi tuh. Jadi gak ada yang ditolak Nabi itu doanya. Padahal kalau menurut ukuran doanya Nabi Muhammad gak dipakai. Tapi doanya Nabi gak ada yang ditolak. Karena itu Nabi memiliki spesifikasi kekhususan. Kalau berdoa Nabi dijabah dan punya kekhususan tersendiri dalam syariatnya. Makanya kita jangan dipadankan dengan Nabi, ya, dalam hal khususiyah. Dalam hal ibadah ya kita boleh menirunya, tapi dalam khususiyah ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Bersyukur kita dipertemukan dengan kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu buktinya dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang yang bernama Ahmad membawa kabar gembira, membawa rahmat. Tapi walaupun demikian, datangnya Nabi Muhammad tetap aja orang-orang kafir pada maja'u bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini Nabi Muhammad bawa sihir nih. Dituduh membawa sihir. Jadi Al-Quran aja ini mantra-mantra yang diucapkan katanya oleh Nabi Muhammad. Begitu. Kemudian mereka akabir itu adalah diantaranya 5 orang yang bernama Ka'ab bin Ashraf dari kalangan Yahudi Madinah, Abu Bardah bin Aslam dan Abduddar dari Juhainah dari kalangan Juhainah, dan Auf bin Amir dari Bani Asad, Abdullah bin Aswad dari Syam. Qalu lahum li'alla yatawahhamu fihimul bayanah. Kenapa mereka kalau ketemu dengan Abu Bakar berkata saya beriman? Karena mereka ingin menegaskan bahwa mereka itu ingin selamat, mendapatkan perlindungan. Inilah siasatnya orang munafik, mencari-cari keuntungan, ya, dengan kedustaannya. Pada saat mereka bersama kelompoknya, inna ma'akum, ini saya kelompok kamu, bukan kelompok dia. Dan ini yang disinyalir, ya, hari ini kita ada pada 2 kelompok besar. Ada kelompok, maaf, masih belum lupa dalam ingatan kita. Kita dulu ada sebutan namanya kadrun dan kampret. Iya itu. Kadrun ya. Cebong. Masih ada sebutan publik itu.
Ya, nauzubillah. Jadi jangan ditiru ini ya. Ini adalah kerjaannya orang munafik. Inna ma'akum ay ala dinikum fi sirri. Innama nahnu fi idharil iman indal mu'minin. Yang hakikatnya saya itu kelompok orang-orang Yahudi. Kalau saya menyatakan iman di hadapan Abu Bakar, ya itu karena saya di hadapan orang-orang beriman. Kalau udah jauh dari orang beriman, ya saya bohong lagi gitu. Itu semuanya tujuannya mustahziun, cuman ngeledek, cuman mengolok-olok aja kepada orang-orang beriman. Min ghairi an yakhtura bi balina al-iman haqiqah. Dia gak peduli terkait dengan hakikat keimanannya, gak peduli dia. Terserah, kalau kata kita bodoh amat gitu. Allahu yastahzi'u bihim, disebabkan karena mengolok-olok orang beriman ini, maka yang membalasnya orang yang munafikun itu bukan manusia, nggak bisa. Hatta Nabi saja ditanya, ya Rasulullah, mungkinkah engkau izinkan saya, kata Umar, menebas lehernya orang munafik itu? Kata Rasulullah, jangan. Jangan, kata Rasulullah, jangan. Kalau kau tebas lehernya orang munafik itu, maka mereka akan menganggap Islam itu membawa dan disebarkan dengan cara kekerasan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu yang di Al-Qur'an disebutkan ya terkait dengan orang-orang munafik. Maka yang membalas siapa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olok mereka ya. Ay Allahu yu'amiluhum mu'amalatal mustahzi fid dunya wa bil akhirah. Nanti Allah akan membalas dengan cara ejekan mereka dari dunia sampai akhirat. Ini ada nanti ketemu ayatnya. Bagaimana cara dari Allah? Amma fid dunya, maka kalau di dunia caranya Allah membalas olok-olokan orang-orang munafikun, faliannahu ta'ala atla'ar rasul, menampakkan, Allah menampakkan kepada para rasul-rasulnya ala asrarihim, rahasia yang terselubung dalam hati orang munafik itu dikasih bocoran oleh Allah. Tuh. Jadi bagi Rasulullah, para nabi, orang-orang munafik itu gak mempan ngebohonginnya. Ngebohongin nabi itu gak mempan. Karena apa? Kebohongannya selalu dibocorin, ditampakkan ya oleh Allah. Nah, kalau kita dibohongin orang kagak bisa tahu ya. Kalau Nabi tahu, siapa yang kasih tahu? Allah. Nah, ini keistimewaannya dan cara membalasnya Nabi pasti tahu. Ngebohonginnya orang munafikin kepada Nabi nggak bakal bisa tuh, karena Nabi udah dikasih tahu. Jangan, ini dia bohong. Nah, gitu. Jadi atla'ar rasulan, Allah membocorkan, menampakkan kebohongan orang-orang munafik kepada Rasul atas asrarihim, yang dirahasiakan oleh orang-orang munafikun. Ma'annahum kanu yubalighuna fi akhtaihim, bahwa mereka itu sebenarnya menyampaikan kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan-kekeliruan mereka. Jadi mereka itu sebenarnya sedang membohongi Nabi, tapi Nabi udah tahu bahwa dia tuh bohong. Dari mana tahunya Nabi? Nah, ini dari Allah. Itu adab di dunia tuh. Sekarang gini, bagaimana itu bukan adab? Orang mau membohongi, tapi orang yang mau dibohonginya udah tahu duluan, kira-kira gimana? Itu malu deh lo, kena batunya deh lo gitu. Orang mau dibohongin, tapi yang mau dibohongin udah tahu. Nah, kecil dia. Nah, itu orang munafikun gak bisa bohongin Nabi, karena cara-cara kebohongannya udah dibocorin sama Allah. Nah, itu adab di dunia. Itu yang pertama ya, adab di dunia bagi orang munafik. Wa amma fil akhirah. Nah, sekarang di akhirat bagaimana cara mengolok-oloknya atau bermuamalahnya atau menyiksanya Allah sama orang-orang munafik? Gimana caranya coba? Nah, kita baca. Amma fid dunya,
Ama fil akhirah maaf. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu tafsir yang Ibnu Abbas ya. Abdullah bin Abbas namanya. Abdullah bin Abbas. Dia waktu kecil umur 7 tahun didoakan Nabi agar menjadi seorang yang ahli dalam Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Maka lahir namanya tafsir Ibnu Abbas. Idza daqalal mu'minuna al-jannata. Nah ini kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, apabila seorang mukmin masuk dalam surga, wal kafiruna nar, sementara orang-orang kafir masuk neraka. Apa yang dilakukan oleh Allah? Fattahallahu minal jannati baban. Allah membuka satu pintu di dalam surga. Ala al-jahim, yang bisa dilihat oleh orang-orang penghuni neraka jahim. Ada satu tempat ngintip orang jahim, penghuni neraka jahanam, ngelihat orang-orang yang penghuni surga. Fil maudhi'il ladzi huwa maskanul munafiqin, tempat yang bisa dilihat oleh orang-orang munafikin. Jadi kalau kita misalnya ini tempat jahimnya, di atas sana tempat surganya, itu ada pintu yang bisa dilihat sama orang-orang ahlul jahim. Orang yang menghuni surga dapat dilihat. Ya Allah, ini fattahallahu baban minal jannah. Fa idan ra'al munafiqun al-bab maftuhan kharaju minal jahim wa yatawajjahuna ilal jannah. Maka saat orang-orang munafikun melihat pintu itu terbuka, kharaju minal jahim, dia pada bergegas nengok keluar, nengok orang ahli surga. Wa yatawajjahuna ilal jannah, dan mereka semuanya mengarahkan pandangan ke surga. Dilihat dari neraka, ngelihat surga, ada bab yang terbuka, ada pintu yang terbuka, bisa dilihat oleh penghuni neraka jahanam. Wa ahlul jannah yang luruna ilaihim, begitu juga orang-orang ahli surga memperhatikan, melihat juga. Jadi sama-sama ngelihat. Fa idza wasalu ila babil jannah sudda alaihimul bab. Ini orang-orang munafikun yang ada di jahim itu pada saat mendekat pandangannya dengan surga itu, diapain sama Allah? Ditutup pintunya. Contoh kita ini ya, kita mau masuk ke sebuah katakanlah ada pementasan gitu ya, kan pakai tiket ya, harus bayar kan. Nah, kita nggak pakai tiket nih, kata penjaganya, sini, udah mendekat, ditutup pintunya, kan nggak jadi bisa masuk. Di-prank apa nih? Di-prank apa nih? Udah dekat penglihatannya, tahu-tahu ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cara Allah istihza kepada orang-orang munafiqun. Sudda alaihimul bab, pintu surga itu pada saat sudah dekat dilihat kan indah, nikmat itu ya, kenikmatan melihat surga. Ditutup, lagi enak-enak ditutup, gimana rasanya? Lagi enak-enak ditutup, gimana rasanya? Ya Allah, itu istihzanya Allah sama mereka, dibikin hatinya dongkol, kesel, marah dan seterusnya. Waktu di dunia kita dibohongin sama orang gimana? Kesel. Sekarang dibikin lebih kesel lagi sama Allah. Setelah menikmati kenikmatan, tahu-tahu lagi pas mau nikmat puncaknya ditutup sama Allah. Ya Allah, ini wadalika qauluhu ta'ala, ini berkesesuaian dengan firman Allah pada surat Al-Fajr. Apa bunyinya? فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Tuh, coba tuh.
pada saat orang-orang penghuni neraka jahanam dulu mentertawakan orang-orang mukmin. Nah, sekarang gilirannya. Giliran siapa? Giliran orang-orang mukmin mentertawakan orang-orang munafikun. Alladzina amanu minal kufar yadhakun. Pada hari itu orang-orang mukmin bikin prank gitu ya sama orang-orang munafikun. Yadhakun tuh ngebohongin ya. Bikin kesel orang. Itu yadhak namanya. Saya suka menggunakan kalimat ini kalau dalam bahasa percakapan. Lesh inta tadhak alai. Nah ini, lesh inta tadhak alai. Itu artinya apa? Kok ente bikin ulah sama saya? Kok ente nyakitin saya? Ente kok nggak pantas ngomong begitu? Ente kok ngerjain aneh? Nah gitu. Itu yadhak namanya. Jadi orang Arab bilang tadhak, la tadhak alayya, mentertawakan saya. Artinya apa? Ngerjain saya gitu. Jadi dalam bahasa kita ngerjain. Kalau dihik artinya tertawa. Kan ada hadis Nabi, jangan banyak tertawa, karena tertawa itu mengeraskan hati itu. Nah, itu dalam bahasa hadis. Tapi kalau dalam bahasa percakapan yang bisa kita ambil dari Al-Quran ini, artinya adalah ngerjain orang. Nah, ngerjain itu bahasa hari ini adalah ngeprank. Kamu jangan suka ngeprank orang, nanti diprank sama Allah. Jangan suka ngeprank gitu. Nih, orang-orang munafikun ngeprank orang mukminin, diprank sama Allah. Ya, di alam dunia dan alam akhirat. Siapa yang suka ngeprank? Jangan, ya. Ternyata ngeprank itu adalah amalul munafikin. Kerjaan orang munafik. Kok saya bingung hari ini kerjaan orang munafik disorting, dimasukin ke tayangan televisi. Ternyata amalul munafikin adalah ngeprank. Antum jangan niru-niru ngeprank. Ya, nggak sadar kan? Baru tahu kan kalau amalul munafikin ngeprank. Dan saya yakin nih pembahasan ngeprank ini baru ini nih dibuka dalam kitab Al-Quran. Ternyata adalah amalul munafikin. Dan saya sangat sering tuh ya memperhatikan banyak orang yang melakukan amalul munafikin dengan cara ngeprank, dan itu dijadikan cara-cara komersial. Ya Allah, ini orang nanti akan mendapatkan musibah dunia dan akhirat. Ingat ya, jangan suka ngeprank. Ngerti gak ngeprank? Ya, kamu nih yang suka di medsos nih pasti suka ngeprank. Ya, nah, mulai sekarang tinggalin ngeprank. Stop ngeprank. Jangan-jangan ini pembahasan baru juga nih, belum dengar saya ada pembahasan ngeprank ya dalam majelis ilmu. Ntar nih kita bikin viral nih ya. No prank gitu. Karena prank ternyata adalah amalul munafiqin. Ya, orang munafik. Hati-hati ya. Nanti kalau ada orang kayak gitu bilang aja munafikun gitu. Maka kemudian wa yamudduhum fi tughyanihim. Nah, karena dia suka ngolok-ngolok, suka ngejek, suka ngerjain orang, maka dibiarkan oleh Allah mereka dalam kesesatan. Jadi gak mau kebuka pikirannya. Maka kalau ada katanya buzzer RP
itu nggak mau kembali, nggak mau sadar, ini wa yamudduhum fi tughyanihim. Siapa yang membiarkan mereka dalam kesesatan itu? Allah. Dibiarin terus, diulur terus, diulur. Biarin sampai kenyang. Makanya dalam Al-Quran ada kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Orang-orang yang ngeprank, orang-orang buzzer itu dibiarkan sama Allah. Kulu wa tamatta'u, ambil sepuasmu, makan sepuasmu terus. Padahal kata Allah apa dibilangnya? Qalilan, sebentar saja. Qalil. Sejenak aja. Qalil. Karena apa? Sesungguhnya kalian adalah mujrim. Mujrim itu apa mujrim? Mujrim orang-orang yang berbuat perbuatan melanggar hukum. Maka ada yang disebut dengan jarimah. Nah, dalam ilmu fikih itu ada jarimah. Ada konun, undang-undang tentang jarimah, ya kan? Ada jarimah itu macam-macam. Ada jarimah, ada hudud. Ya, dalam ilmu fikih itu disebutkan ada had, ya. Ada hududul zina, hududul qisas, ada hududul qadaf, ya. Ada hududul sariq, ya kan? Ada hududul riddah, macam-macam. Hadnya orang yang berzina, hadnya orang yang mencuri, atau juga qisas, ya. Ada hadnya qadaf. Apa qadaf? Orang yang menuduh zina. Walladzina yarmunal muhsanati, ya kan? Sumalam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu kullam minhuma mi'ata jaldah. Nah, itu. Ya, itu namanya had. Haddul zina, haddul qadaf namanya. Ada yang haddus sariq, sarokoh namanya. Apa sarokoh? Mencuri. Dalam Al-Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam bima kasaba. Nah, itu. Jadi banyak sekali hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan muamalah yang masuk ke ranah jarimah, ya. Karena itu pelanggaran hukum. Dan itu tidak boleh kita melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayaziduhum fi dhalalatihim, Allah tambahin mereka dalam kesesatan. Jadi orang yang memang sudah sesat itu ditambah lagi oleh Allah. Terus dalam kesesatan. Nauzubillah. Ayataraddaduna fil kufri wa tarkihi mutahayyirin. Mereka dalam posisi diberikan bingung oleh Allah. Terus mutaraddid, taraddud, hatinya bimbang, hatinya gundah gulana. Terus dirasuki pikiran-pikiran gelisah. Itu mereka orang-orang yang munafikun. Jangan coba-coba munafik, ya. Ini hukumannya dunia dan akhirat. Bukan dunia doang, tapi dunia dan akhirat. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Ada satu gambaran yang dalam Al-Quran disebutkan mereka ini seperti orang yang sedang menukar, ya, ad-dhalalah dengan huda. Dhalalah kesesatan, bil huda dengan kebenaran. Mereka yang munafikun itu berkamuflase di mata orang. Kalau di mata orang kelihatan huda, oh kayak lo kayak paling bener aja gitu. Di mata Nabi dia menunjukkan seolah-olah dia paling bener aja, beriman sama Nabi. Tapi sebenarnya dia tuh sedang apa? Sedang berkamuflase dalam kedustaan. Maka digambarkan oleh Al-Quran ad-dhalalah bil huda, ya. Dhalalah itu makna harfiahnya adalah gelap. Huda maknanya terang, petunjuk. Nah, kalau ketemu Nabi, seolah-olah lagi terang gitu. Padahal kalau jauh dari Nabi, gelap banget ini orang. Nah, nanti ketemu nih. Ulaikal mausu'una bi sifatis sabiqah. Mereka itu diberikan karakter sifat yang sudah diuraikan di atas,
min qaulihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi ikhtaru al-kufra 'alal iman. Ada sebagian manusia yang memilih kekafiran, justru meninggalkan keimanan. Maka fama rabihat tijaratuhu, mereka bermuamalah nggak pernah untung, rugi melulu orang munafik itu. Allah yang berkata, fama rabihat tijaratuhu, tidak akan pernah untung tijarah mereka, orang-orang munafik itu. Orang yang bohong dalam perdagangannya itu tidak akan pernah mengambil keuntungan. Fama rabihat tijaratuhu ay falam yarbahu fi tijaratihim bal khasiru, mereka tidak akan pernah untung, bahkan rugi melulu, bisnisnya rugi melulu. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ila turuqit tijarah, kepada cara berdagang yang untung, rugi melulu karena munafik. Fa innal maqsud minha alamatu ra'sil mal war ribh, ini yang dimaksud adalah keselamatan ra'sul mal, modalnya itu gak pernah terjaga. Jadi ra'sul mal itu adalah modal ya, pokok hartanya modal. War ribh, dan keuntungan. Udah mah modalnya besar, nggak dapat untung, modalnya ketarik menjadi kerugian. Jadi apa akhirnya? Bangkrut. Itulah orang-orang munafik yang dimaksud dengan fama rabihat tijaratuhum. Wa haula qad adaa'u huma faraqsu malihim al-aqlu sarfu wa rabhu al-huda. Nah, mereka telah menyia-nyiakan keduanya, menyia-nyiakan dua modal tadi. Yang mestinya orang berdagang pengennya untung, tapi mereka sia-siain. Karena apa? Karena mereka ya munafik tadi, berdusta tadi. Yang mana ra'sul malnya itu adalah akal. Akal kita adalah ra'sul mal, yang merupakan pokok. Kita bertijarah kan harus punya modal. Modal manusia itu bertijarah adalah akal. Kalau akalnya nggak punya, nggak sah tijarah. Salah satu sah dan tidaknya tijarah, berdagang, bermuamalah adalah sehat akalnya. Orang gila sehat gak jual belinya? Nggak sehat, nggak sah dia. Ya. Nah, karena itu al-akal al-sar adalah merupakan pondasi. Ya. Dan waribhu hal-huda, sementara dia kalau jujur, itu bimbingan Allah datang kepada dia. Itu yang disebut dengan huda. Itu untung. Jadi orang yang jualannya jujur itu dapat huda, dapat petunjuk, dapat keuntungan dunia dan akhirat. Akalnya sehat. Maka diumpamakan oleh Allah, mereka ini mataluhum kamathalil ladzi istauqa danara. Perumpamaan mereka orang-orang munafikun itu seperti orang yang menyalakan api. Ay sifatul munafiqin, sifat orang munafik fi hali nifaqihim, dalam keadaan hal nifaknya itu seperti orang yang menyalakan api au qadanara fi dhulumah fi dhulmatin, dalam kegelapan, likai yakman biha, agar merasa nyaman dengan nyala api itu, ala nafsi, untuk dirinya, wa ahlihi, dan ahli familinya, wa malihi, dan harta bendanya. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, falamma adha'atin nar, maka ketika api itu menerangi al-makan, tempat, alladhi haulal mustauqid, tempat yang ada ditempati oleh orang-orang yang menyalakan api itu, fa'abas sarra wa absara wa amana mimma yakhaf, maka dia bisa melihat, wa aman wa amina, dan dia merasa nyaman, bima yakhafu, dari apa yang ditakuti dari sekelilingnya itu. Maka zahaballahu binurihim,
Ketika ada cahaya orang biasanya nggak takut, tapi dalam gelap orang takut. Nah, dia nyalain api. Dia kalau sudah nyala apinya merasa nyaman, aman, nggak takut. Pada saat kayak begitu, apa yang dilakukan oleh Allah? Zahaballahu binuri. Allah matiin cahayanya dalam kegelapan. Jadi tadinya merasa nggak takut, padahal Allah akan melipat gandakan rasa takutnya. Wa Allahu nurul maksud. Allah memadamkan cahaya yang dimaksud bil iqad, dengan sepadam-padamnya. Fa baqiyal mustawqiduna fi dzulmatin wa khawf. Maka orang yang menyalakan api tadi karena apinya dimatiin Allah, jadinya fi dzulmah wa khawf. Dia kegelapan dan dia ketakutan. Wa tarakahu, dan Allah biarkan orang-orang yang tadi menyalakan api dibantingkan oleh Allah fi dzulumat, dalam kesesatan, dzulmatal lail, seperti gelapnya malam hari, wa dzulmata tarakumil ghamam, dan kegelapan bergabungnya kegelapan ghamam. Apa ghamam? Kabut, bertumpuk-tumpuknya kabut. Kabut kalau di gunung tuh udah datang gimana? Kegelapannya berdouble-double, ya. Wa dzulumat intifa'in nar, dan kegelapan saat cahaya mati, padam. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat sedikit pun di sekelilingnya, ma haulahu, di sekitarnya nggak bisa melihat. Maka fakadzalika haula'il munafiqun, mereka adalah orang-orang munafikun. Amanu ala anfusihim, mereka merasa nyaman dengan dirinya, wa auladihim, anak-anaknya, wa amwalihim, harta mereka, dengan sebab menyatakan kalimat iman di hadapan Nabi. Nah, mereka ternyata cuma ingin keamanan agar tidak diusik, padahal mereka sedang melakukan prank, ya, amalul munafiqin. Fa idza matu ja'ahumul khauf, maka saat mereka meninggal dunia, maka akan datang kepada mereka al khauf, rasa ketakutan, wal adab, siksaan, wa hum fil qabr, sementara mereka berada dalam kubur, wa ma ba'dahu, dan setelahnya mereka diberikan adab oleh Allah, summun. Apa summun? Summun, tuli, ya, tuli dari kebenaran, dari hak, dari firman Allah. Fala yasma'una sima'a qabulin, dia nggak mau dengar firman Allah, ayat-ayat Allah. Hukmun, mereka bisu anil khair, dari kebaikan, ya. Berkata-kata baik itu buat mereka sesuatu yang dilarang, ya. Karena munafik tadi yang ada kata-katanya selalu dusta dan dusta. Mereka selalu berupaya membuat sandiwara dusta. Fala yaqulunahu qawlan mutabiqan, maka mereka ucapannya tidak ada yang selaras, ya, lil waqi'i, dengan kenyataan. Tidak ada yang sesuai dengan fakta. Coba sekarang amati itu, ya, video-video yang hasil rekayasa, nggak ada yang sesuai dengan fakta. Faktanya apa, dia ngomongnya apa, ya. Hasil pembangunan udah dirasakan bagus sekali, kata dia nggak bagus. Jadi maunya apa? Ya itu orang munafik, ya, selalu berbuat kedustaan. Yaqulunahu qawlan mutabiqan lil waqi', fala yaquluna, nggak pernah dia berkata yang sesuai dengan kenyataan. 5 sabab, dengan apa yang telah sudah dilewatinya. Annahum yu'minuna zahira, cuma dia ingin dilihat saja secara zahiri, ya, oleh Nabi bahwa dia beriman, padahal dia umyun apa umyun? Umyun, matanya nggak bisa ngelihat, apa? Buta anit tariqil huda, jalan kebenaran yang seharusnya ditempuh dia nggak bisa tempuh karena matanya
buta. Fala yarawnahu ru'yatan nafi'ah. Maka dia nggak bisa melihat sesuatu yang bermanfaat. Nggak ada dalam pandangannya itu semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang manfaat. Coba tuh bayangin itu. Ini udah bagus dianggapnya jelek. Ini udah benar dianggapnya. Begitu aja orang-orang munafikun ini. Kayak kita di sini, masya Allah ya. Gimana ini orang? Mau yang diapain maunya orang kayak begini ya? Kita aja bingung maunya kayak gimana orang kayak begini. Iya. Diapain ini orang? Yang dilihatnya nggak pernah dianggap manfaat. Ya Allah. Ya. Maunya bagaimana? Fahum la yarji'un an kufrihim wa dhalalihim, dan mereka tidak akan pernah kembali ya untuk memperbaiki kebaikan, jalan kebaikan, tetap dia kepada kesesatan dan kekafirannya. Susah. Maka itulah Al-Qur'an disebutkan bahwa hati mereka itu dikunci mati sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun adzim. Coba, yang mengutuk itu bukan manusia, Allah. Khatamallah tuh, Allah yang mengutuk, mengunci mati. Kalau yang dikunci mati itu zahiriyahnya mending. Ini yang didahulukan khatamallahu ala qulub, hatinya. Sedangkan hati itu adalah sentralnya manusia. Kalau qulub manusia udah dikunci mati dari kemanfaatan, kebenaran, hudan, ini udah jadi sampah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh-jauhi sifat munafikun. Jadi munafikun itu ternyata adalah sifat-sifat yang sangat buruk ya, yang menjadi kutukan Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tidak sanggup telinganya ini mendengar ayat-ayat Allah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, matanya kalau mau melihat majelis taklim ngantuk. Ngantuk ya. Awal mulanya nyender dulu. Ntar habis nyender apa? Nguap. Belok. Allahu Akbar. Jangan sampai. Allahu Akbar. Inilah yang menjadi motivasi kita untuk tetap membersihkan qulub, hati kita, mata kita, pendengaran kita, untuk bisa menatap, mendengar dan memaknai ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Betapa Allah cinta kepada manusia yang hatinya bersih, yang kalbunya bersih, yang pendengarannya bersih, yang mata pandangnya bersih, penuh dengan kejujuran, penuh dengan keikhlasan dan keridhaan. Karena itu latihlah kalbu kita, mata kita dan pendengaran kita untuk memperhatikan, mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qasayyibin wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi gambaran-gambaran orang-orang munafikun, karena masih panjang ayatnya. Jadi ayatnya aja panjang, pembahasannya panjang karena penyakit munafikun itu panjang. Dari dunia sampai hingga selesai di orang munafik di surat Al-Baqarah ini. Terus saja dibahas sama Allah. Ya. Jangan sampai jadi pembahasan kejelekan. Ya, harusnya kita pembahasan kebaikan, ini pembahasannya kejelekan orang-orang bersifat munafikun. Ingat, hari ini no prank. Nah, ya. No prank. Karena apa? Karena amalul munafiqin. Ya, awas tuh. Ya, yang muda-muda nih jangan suka ngeprank. Dan jangan
nonton tayangan prank. Kalau kita nonton tayangan prank, sedang merestui orang-orang munafik berbuat prank. Iseng itu prank. Ya, jahil itu prank. Dan itu amal munafiqun. Ini pesan terakhir pengajian, jangan ada prank. Ya, yang udah tinggalin. Yang ke depan tidak boleh lagi ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarakna wa allana